Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik juga ternyata begitu ya. PKS akui ditawari uang dan jabatan untuk keluar dari koalisi perubahan. Bayangkan begitu ya, betapa luar biasanya untuk menjegal Anies Baswedan saat ini begitu ya. Sampai-sampai dari Partai Demokrat ya dijadikan sebagai alat untuk menggagalkan Anies Baswedan begitu ya. Lalu kemudian PKS dan sebagainya begitu kan. Ya, semoga kedua partai ini bisa mampu begitu ya, mampu ya menahan dan kuat iman dari godaan-godaan tersebut begitu. Bayangkan begitu. Kalau bukan hanya demi bangsa dan negara untuk membangun bangsa kita bersama-sama, perubahan kepada bangsa kita, maka PKS akan mengambil sikap itu begitu kan, daripada tidak dapat apa-apa misalnya, ya mending dapat uang dan sebagainya. Bisa saja seperti itu begitu kan. Mulai dari jabatan strategis ya, uang dan sebagainya begitu ya. Jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Sudirman Said kemarin, wah begitu banyak pejabat-pejabat yang kemudian datang ke sana begitu ya untuk menggagalkan itu begitu. Bayangkan begitu. Apa sih sebenarnya urgensinya? Salah satunya faktornya mungkin Anies Baswedan elektabilitasnya sangat kuat begitu, karena di daerah atau di tempat-tempat yang lain ya seperti partai-partai yang lain kan dia punya survei sendiri begitu ya. Mungkin surveinya itu yang keluar muncul Anies Baswedan terus begitu. Bayangkan selama ini begitu. Jadi bagaimana kalau Anies Baswedan di urutan ketiga tapi ujung-ujungnya begitu Anies Baswedan yang dijegal, bayangkan begitu. Apa maksudnya begitu? Artinya survei itu bisa saja Anies Baswedan yang muncul pertama begitu kan ya, di urutan pertama begitu. Ya, namanya lembaga survei tergantung siapa mereka begitu, afiliasi kemana begitu ya. Tetapi saya rasa bahwa ya kalau memang ini mau, wah ini kacau begitu ya. Ya bisa ambiar ya, Anies Baswedan bisa gagal kalau PKS ini mau begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. PKS akui ditawari uang dan jabatan untuk keluar dari koalisi perubahan. Bayangkan begitu, sampai segitu busuknya begitu ya untuk menggagalkan Anies Baswedan begitu ya. Ada borok apa yang ditakuti jika Anies jadi presiden? Lanjutkan perjuangan untuk perubahan. Betul begitu ya. Apa yang ditakuti sebenarnya? Bukankah demokrasi kita milik bersama begitu ya? Bahkan semoga cuan-cuan kotor-kotor di negeri ini menyerang otaknya. Ya ampun begitu. Kok bisa berani ya menggagalkan ya dengan cara-cara seperti itu begitu ya. Ya untung PKS itu kuat iman di situ begitu. Saya masih percaya apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud begitu. Sana sini lihat kanan kiri saja korupsinya luar biasa. Dan sekarang yang statement terakhir bahwa angka korupsinya merajalela begitu. Sangat disayangkan sekali memang bahwa bangsa kita itu sudah kaya seperti ini begitu kan, angka korupsinya juga semakin banyak begitu, mulai dari ratusan miliar hingga triliunan begitu. Bayangkan begitu. Bahkan jabat ya PKS tolak duit dan jabatan ya. Jangan tergiur sedikit pun tawaran itu, karena mafia pejahat ya pemuja Cina komunis bisa berkuasa karena kecurangan. Jabatan atau kekuasaan mereka haram dan uangnya juga haram ya, karena hasil merampok, menipu dan membunuh. Judi, narkoba, peluncuran, wah banyak sekali yang dikritik mereka begitu. Tetapi kita lihat bahwa ya untuk mencegal sana sini bisa saja itu terjadi begitu kan. Ya Partai Demokrat saja sekarang itu masih percaya terhadap lembaga survei yang kemudian ya menjadi manuver sana sini. Bisa saja itu terjadi begitu kan, karena pada hakikatnya tahulah siapa mereka begitu ya. Tetapi lihat saja bahwa Partai Nasdem dan PKS itu jangan stagnan begitu ya. Kita harus bermanuver sana sini begitu. Bisa saja ya pertemuan Partai Nasdem kita angkat kembali dengan Puan Maharani begitu ya, dengan yang lain. Bisa saja ya pertemuan-pertemuan seperti itu bisa saja ya memecah belah ya suara-suara yang ada selama ini. Bisa saja seperti itu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, PKS akui ditawari uang dan jabatan ya untuk keluar dari koalisi perubahan. Benarkah seperti itu? Mari kita baca ya.
Demokrasi, juru bicara Partai Keadilan Sejahtera ya Muhammad Iqbal membenarkan ucapan jubir Anies Baswedan Sudirman Said yang menyebut partai itu tengah digoda oleh berbagai pihak agar keluar dari koalisi tersebut. Iqbal menjelaskan godaan itu berupa jabatan dan uang. Bayangkan, uang, jabatan, siapa yang tidak tergiur? Berapa miliar? Pasti ya, pasti ratusan begitu kan. Karena ini menyangkut soal siapa capres cawapresnya begitu kan. Kendati demikian, Iqbal menyebutkan partainya telah teruji. PKS, kata dia, saat ini fokus menuntaskan proses penentuan calon wakil presiden bagi Anies Baswedan bersama Partai Nasdem dan Partai Demokrat. Bahkan PKS sudah teruji sampai saat ini. PKS tegak lurus berada di luar pemerintahan dan PKS ini fokus pada deklarasi pasangan Anies Baswedan, kata Iqbal saat dihubungi. Bahkan Iqbal mengatakan menceritakan pihak mana yang mencoba menggoda partainya ataupun jabatan apa yang ditawarkan. Dia hanya menegaskan bahwa mereka akan tetap berada di koalisi perubahan. Siapakah mereka? Begitu kan? Ya, kita harus jaga kode etik sebagai orang yang kemudian mengajak atau kemudian menggagalkan Anies Baswedan. Begitu. Siapa mereka ini? PKS tak akan goyah karena ini. Iqbal bercerita penunjukan Anies sebagai capres oleh partainya dilakukan melalui proses yang tidak mudah. Bahkan pasangan, kata dia, PKS mesti menggelar permusyawaratan majelis syuro yang dihadiri oleh 99 orang Selain itu, Iqbal menyebutkan ada mekanisme yang ketat dan prasyarat yang kuat sehingga keputusan tersebut sulit digoyahkan Harus bekerja sama begitu. Kecuali memang dari dua diri dalam PKS yang kemudian tidak suka kepada Anies Baswedan, bisa saja itu terjadi begitu Jadi dalam konteks statement Pak Sudirman, PKS sudah melewati dan kami saat ini tegak lurus untuk bersama Anies Baswedan di koalisi perubahan. Bahkan Sudirman Said ungkap hambatan koalisi perubahan untuk mengusung Anies Baswedan Tidak hanya itu, bahwa hambatan itu masih banyak begitu. Sebelumnya Sudirman Said mengatakan godaan terhadap Anies Baswedan maupun koalisi masih berjalan hingga saat ini. Upaya penjegelan ini, kata Sudirman, tak hanya berangkat dari pengalaman internal, melakukan di kekuatan dengan pernyataan pengamat yang notabene merupakan pihak eksternal. Dia mencontohkan upaya membuat Anies batal maju Pilpres 2024 ini salah satunya dilakukan melalui pengusutan perkara Formula E. Bahkan padahal Sudirman menyebutkan 9 kali gelar perkara tidak ditemukan adanya bukti yang mengarah kepada Anies Baswedan. Bahkan Sudirman menceritakan tantangan terhadap PKS. Misalnya partai pimpinan Ahmad Syaihu ini disebut Sudirman sudah didatangi pejabat negara hingga pimpinan parpol dengan membawa misi menarik bagi mereka koalisi perubahannya. Banyak sekali yang ditawarkan begitu Kendati demikian, dia menegaskan koalisi perubahan hingga kini tetap solid dan guyup. Solidnya koalisi ini kata Sudirman merupakan upaya memperjuangkan gagasan program serta solusi bagi permasalahan di tengah masyarakat. Bahkan selain PKS, sejumlah pengamat politik saat ini melihat adanya upaya untuk menggoyahkan koalisi perubahan dengan menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau alias AHY bursa calon wakil presiden capres cawapres Ganjar. Analisis politik Afrika, Kaniako menilai tawaran yang dilontarkan oleh Ketua DPP Puan Maharani tersebut sebagai godaan iman politik bagi Demokrat. Betul begitu Dikutip dari Tempo begitu Mari kita melihat bahwa apakah narasi-narasi yang dibangun oleh Tempo ini akan benar? Bisa saja ini benar karena valid luar biasa begitu kan Media-media kredibel seperti itu kita lihat saja begitu. Tetapi bayangkan begitu, kalau PKS ini mau bagaimana nanti jadinya begitu. Jadi kita lihat bahwa perkembangan politik hari ini tahu bahwa Partai Demokrat sudah seperti itu begitu PKS sudah seperti ini, banyak yang kemudian digoda jangan sampai Partai Demokrat dan PKS lalu kemudian mau dengan godaan-godaan seperti itu begitu. Kalkulasi kita itu adalah membangun bangsa bersama-sama, kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.